Yaudah, nah, halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Di video kali ini kita akan membawakan alur cerita film horor yang berjudul Pocong Pasti Berlalu. Film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang sekumpulan mahasiswa yang diteror oleh pocong. Disebabkan salah satu mahasiswa tersebut ada yang mengambil sesuatu dari mayat. Kalian pasti penasaran ya dengan alur cerita kali ini. Yo, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke videonya. Cekicot. Di awal film ada seorang laki-laki berbadan kekar yang sudah pasti bukan Hercules maupun Gatot Kaca, yang bernama Gino. Dia ini seorang mahasiswa dan juga mempunyai kerjaan sampingan, yaitu perias mayat. Kok agak aneh ya, emang ada kerjaan kayak gitu. Tapi oke lah, lanjut. Di saat dia akan memulai pekerjaannya, tiba-tiba dia kedatangan dokter yang bernama Margaret Mariam, spesialis penyakit jantung pisang. Kok pisang anjing? Emang dari sananya gitu. Oh, dari sananya pisang. Lanjut. Kedatangan dokter itu bukan tanpa alasan. Disebabkan ada yang komplain gara-gara riasan si Gino. Bukannya jadi bagus, tampilan mayatnya malah mirip badut Ancol. Dokter itu pun memarahi Gino, hingga terjadinya aksi kejar-kejaran di antara mereka berdua, hingga akhirnya scene berpindah kepada bapak kos yang bernama Pak Mahmud, yang sedang melihat ke arah para mahasiswi cantik yang bernama Pinkan dan Dila. Mereka ini sedang siap-siap untuk berangkat ke kampus. Namun mereka malah diperlambat dengan obrolan Pak Mahmud yang gak nyambung. Bisa dibilang Pak Mahmud itu agak budek ya guys. Karena tidak mau terlambat, mereka pun meninggalkan Pak Mahmud yang obrolannya makin gak nyambung. Kita langsung diperkenalkan dengan teman-temannya Gino, yang juga seorang mahasiswa yang bernama Evan dan Baim. Mereka ini ternyata sedang meminta bantuan pada si Gino untuk ikut magang di tempat kerjanya sebagai perias mayat. Tak lama kemudian datanglah teman satu-satunya lagi. Teman satu-satunya lagi, teman satunya lagi. Jangan ditambahin, cok. Lanjut. Tak lama kemudian datanglah teman satunya lagi yang bernama Sucung. Karena sudah sepakat, mereka pun langsung OTW. Beberapa jam kemudian mereka sampai di rumah sakit tempat kerjanya si Gino. Mereka pun bertemu dengan dokter Margaret Mariam yang dikenalkan langsung oleh Gino, sekalian meminta izin agar mereka bisa ikut magang di rumah sakit itu. Setelah sampai di ruangan mayat, nyali mereka mendadak menciut dan beralasan pergi ke kamar kecil. Berbeda dengan si Evan, dia ini tidak gentar sedikit pun melihat mayat itu. Dikarenakan si Gino ada keperluan, dia pun lekas meninggalkan si Evan sendirian. Namun apa yang terjadi? Secara tak sengaja, si Evan melihat bahwa mayat pria itu ternyata memakai kalung yang lumayan mahal. Dengan jahil dia pun mencurinya dari mayat itu dan berencana untuk memberikan kepada sang pujaan hatinya, yaitu Dila. Ketika Pinkan dan Dila pulang dari kampus, mereka kaget pintu kosan mereka tidak dikunci. Dan setelah diselidiki, tiba-tiba ternyata itu si Gino. Dan sekilas info ya adik-adik, si Gino ini adalah pacarnya si Pinkan ya. Oke, lanjut. Mereka pun terlibat cekcok disebabkan karena kaget dengan kehadiran si Gino secara tiba-tiba. Sesudah cewek-cewek itu pergi, si Gino pun berkata, "Jalan-jalan ke rumah Pak Dayat, ke rumah Pak Dayat Titenamu. Walaupun aku cuma perias mayat, tapi cintaku hanya padamu." Asik. Lama kemudian, secara tiba-tiba ada sosok pocong yang muncul di hadapan si Gino. Dia pun langsung lari ketakutan. Namun bukan hanya dia saja yang diteror sama pocong, melainkan semua penghuni kos di situ pun mulai diteror satu persatu. Situasi kos-kosan mereka pun mulai menjadi horor karena kemunculan pocong itu secara tiba-tiba dan menghantui mereka tanpa sebab.
Ketika Epan dan Sucung sedang asik-asik tidur, mereka diganggu pocong itu. Karena ketakutan, mereka pun keluar kamar. Dengan refleks, mereka berdua memukul si Baim yang dikiranya dia itu adalah pocong. Dengan ngambek ala-ala bocah SD, Baim langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Bukan hanya anak-anak kos yang diganggu sama pocong, melainkan Pak Mahmud pun jadi incaran pocong itu juga. Karena diomelin istrinya karena tidur mulu, dia pun pergi keluar dan berpapasan sama si Epan. Walaupun obrolan mereka itu gak nyambung, Epan dengan sangat terpaksa mendengarkan ceritanya Pak Mahmud. Namun di saat Pak Mahmud bercerita tentang pocong, Epan pun langsung bilang pada Pak Mahmud bahwa dia juga diganggu sama sosok pocong. Ya kalian udah tau lah ya, jawaban dari Pak Mahmud itu udah pasti makin gak nyambung. Karena pusing, si Epan pun meninggalkan Pak Mahmud untuk pergi mandi. Baru beberapa langkah, pocong itu menghadang si Epan. Dan dia pun gak jadi mandi. Karena ketakutan, mereka berdua pun langsung kabur. Scene pun berpindah kepada Bu Mahmud yang sedang menagih uang kos kepada Epan. Karena dia ini jago kabur, si Epan pun lolos dari Ibu Mahmud. Secara tiba-tiba, pocong itu muncul di depannya Bu Mahmud. Dia pun lari ketakutan. Kini tinggal si Baim yang diteror sama pocong itu. Dia pun langsung lari ketar-ketir karena berpapasan dengan si Gino. Dia pun menceritakan tentang pocong itu. Ketika di kampus, mereka berdiskusi tentang pocong yang meneror mereka akhir-akhir ini dan mencari solusi bagaimana caranya agar mereka tidak diganggu lagi. Di saat Dila pergi duluan untuk ke perpus. Bangkelah, lanjut. Ketika si Dila pergi duluan untuk pergi ke perpustakaan, si Epan pun menahannya karena dia ingin memberikan surprise kepada si Dila. Sebuah kalung yang Epan ambil dari mayat yang ada di awal film tadi. Dengan ekspresi bahagia, Epan pun memakaikannya kepada Dila. Karena ekspresi Dila mulai agak berlebihan atau bisa dibilang agak aneh ya guys ya. Epan pun menjadi ilfil dan langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Mana dia? Udah seksi-seksi juga. Scene berpindah kepada Pak Mahmud dan Bu Mahmud yang sedang membereskan pakaian mereka. Mereka berdua memutuskan untuk pergi beberapa hari karena ketakutan dengan pocong yang selalu mengganggu mereka. Selang beberapa hari, tiba-tiba ada seseorang cewek cantik yang bernama Bella. Dia ini ternyata ingin ngekos di tempat mereka. Dengan semangat 45, Epan dan kawan-kawan menyetujui Bella untuk tinggal di sana. Setelah masuk kamar, Bella mulai merasakan sesuatu yang aneh di tempat itu. Keesokan malamnya, Sucung dan kawan-kawan sedang berkumpul untuk melakukan ritual jelangkung. Namun, ritual ini sangat berbeda dari ritual jelangkung pada umumnya. Karena ini saran dari si Sucung, bahwa hantu-hantu sekarang itu sudah modern, gak perlu pakai alat tulis, melainkan pakai laptop. Tanpa basa-basi lagi, Sucung dan kawan-kawan mulai ritualnya. Setelah beberapa menit kemudian, boneka jelangkung itu bereaksi ke arah laptop. Apakah yang akan terjadi? Dan ternyata benar-benar berhasil. Di layar laptop diperlihatkan si Epan lah biang keladinya, karena dia telah mencuri kalung mayat, hingga menyebabkan pocong itu marah dan terus-menerus meneror mereka. Seketika Dila pun kesal dan kecewa pada si Epan, dan di saat itu juga dia memutuskan hubungan dengannya. Karena kasihan sama anak-anak, Pak Mahmud sama istrinya pun segera bergegas untuk kembali ke kosan untuk mengecek keadaan di sana. Kita pindah lagi kepada Sucung dan kawan-kawan yang sedang berdiskusi lagi untuk mencoba menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dan pada akhirnya mereka pun menemukan ide dan langsung menutup diskusinya. Kini tiba saatnya misi penyergapan pocong pun dimulai. Mereka pun langsung memakai atribut berseragam lengkap dan menyebut diri mereka itu tim sewot. Begitu juga dengan Pak Mahmud yang ditemani sama asistennya yaitu Hansip yang bernama Otong. Dengan bangga dan merasa keren, mereka pun menyebar ke segala arah untuk mencari pocong itu. Namun di luar dugaan, pocong itu berhasil menggocek mereka dengan begitu mudah, hingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka dan juga pocong.
Di sela-sela itu Bella mengakui pada Bu Mahmud bahwa tujuannya ke tempat dia itu untuk mencari alamat pacarnya yang sudah tewas karena kecelakaan. Dan dia bisa merasakan bahwa arwah pacarnya itu bergentayangan di tempat itu. Kita kembali lagi ke peperangan ya adik-adik. Ternyata pocong itu sangat sakti. Meskipun disepam peluru sama tim sewot, tembakan mereka tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Karena tidak ada cara lain, si Otong pun dengan gagah membawa senjata andalannya, yaitu rudal Kim Jong Un, dengan maksud mengakhiri perang ini dengan sekali tembak. Ternyata di luar ekspektasi guys. Ternyata senjata itu tidak berguna sama sekali, dan perang pun pecah lagi. Akan tetapi tidak butuh waktu lama, Pak Mahmud pun mengeluarkan ultimate-nya, yaitu melemparkan granat. Pada akhirnya mereka pun berhasil mengusir pocong itu. Sebelum selesai, seperti biasa, ditutup dengan ending yang sangat membagongkan. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Hantu Pocong Pasti Berlalu. Dan seperti biasa, gue akan menyimpulkan dari film ini ya guys ya. Sedikit pelajarannya. Ada pepatah bilang, buanglah sampah pada tempatnya. Ya di sini juga ada. Nyolonglah pada tempatnya ya guys ya. Jangan pada orang mati, bahaya. Gimana menurut lo film ini? Ya, film ini seru pas adegan perang aja ya. Kalau scene lainnya ya bisa nilai sendiri lah. Iya, karena ini kan film itu kan horor komedi. Jadi sangat disayangkan banyak scene yang lucunya yang kelewat. Pada intinya film ini lebih lucu daripada kita ya guys. Anjing lu nyadar bang. Ya udahlah. Udahlah ya guys ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys. Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gua Revan. Saya Rustam Video. Bye bye.